Selamat datang di Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala merupakan museum yang menampilkan sejarah perjuangan TNI sejak tahun 1945. Gedung ini dahulunya bernama Wisma Yaso, terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Semula, gedung ini merupakan tempat kediaman dari Ibu Ratnasari Dewi, yang merupakan istri dari Presiden Soekarno. Dan museum ini diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Saat ini kita berada di ruang panji atau jantung museum. Di sebelah sini terdapat panji-panji atau bendera di lingkungan Hankam. Yang pertama terdapat panji Hankam, panji TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Polri. Dan di depan kita juga bisa kita lihat terdapat teks proklamasi yang sudah diketik ulang oleh Sayuti Malik. Di seberang panji-panji terdapat lambang-lambang di lingkungan Hankam. Dan sekarang kita berada di ruang diorama 1, di mana berisi ilustrasi 3 dimensi mengenai terjadinya pertempuran setelah diproklamasikannya kemerdekaan. Setelah ini, kita akan memasuki ruang Panglima Besar di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Ya, bisa kita lihat di depan kita terdapat koleksi pribadi milik beliau, yaitu meja kerja, meja makan, tempat tidur, serta mantel dan radio. Dan di sini juga terdapat tandu yang digunakan pada saat perang gerilya selama 7 bulan. Ini merupakan salah satu koleksi yang menjadi ikonik di Museum Satria Mandala. Oke, sekarang kita memasuki ruang Urip Sumoharjo, di mana beliau adalah wakil dari Jenderal Sudirman atau sekarang bisa kita sebut sebagai Kepala Staf. Saat ini kita sedang memasuki ruangan salah satu panglima besar di Indonesia setelah Jenderal Sudirman, yaitu Abdul Haris Nasution. Beliau merupakan sosok pahlawan revolusi pada masa Orde Baru. Dan terdapat satu fakta yang menarik dari beliau, yakni beliau merupakan salah satu tokoh yang diincar pada peristiwa G30 SPKI dan beliau berhasil lolos karena bantuan dari sang istri. Namun sangat disayangkan yang menjadi korban justru anaknya yang terkena tembakan di punggung karena ketidaksengajaan adik Nasution saat membuka pintu pada saat pasukan Cakrabirawa menyerbu kediaman Nasution. Berjalan sedikit dari ruangan Nasution, di sebelah kanan terdapat ruangan Soeharto. Beliau merupakan presiden kedua kita yang menjabat paling lama, yaitu 32 tahun. Dan beliau merupakan sosok penguak terjadinya peristiwa G30 SPKI. Di sebelah sini terdapat diorama 2 yang dimana menggambarkan tentang peristiwa pertempuran setelah kemerdekaan Indonesia. Lalu terdapat tanda pangkat dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Polri. Di sini terdapat foto-foto panglima TNI yang pernah menjabat di Indonesia dari masa ke masa. Di sini merupakan ruangan yang menyimpan koleksi senjata yang dimana terdiri dari 2 jenis senjata, yaitu senjata modern dan senjata tradisional. Selain koleksi senjata, di sini juga terdapat alat musik yang dimana digunakan untuk membangkitkan semangat para pejuang yang sedang mengikuti peperangan pada masa itu. Di sebelah sini merupakan deretan koleksi senjata modern, contohnya seperti senapan Arisaka tipe 38, dan senapan Arisaka tipe 56.
Sedangkan di sebelah sini merupakan deretan koleksi senjata tradisional. Contohnya seperti bambu runcing, trisula, bom molotov, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan koleksi yang berada di luar Museum Satria Mandala. Salah satunya yaitu koleksi pesawat sumbangan dari rakyat Aceh yang bernama pesawat Selawa. Saat ini kita telah sampai di koleksi kendaraan tempur darat maupun di laut, yaitu tank, yang dimana digunakan untuk menumpas peristiwa G30 SPKI, Trikora, dan Dwikora.